Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga hari ini, Kamis 2 April 2026. Mari Bapak Ibu kita persiapkan ibadah kita, ajaklah sesi keluarga untuk mengikutinya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 36. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin kita masing-masing pernah mengalami dalam perjalanan iman kita, hidup kita, bahwa ketika kita berdoa, hati kita terasa berat dan bersusah hati. Bukan karena kita tidak percaya akan doa kita, tetapi karena rasanya kita tahu jawaban Tuhan mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan. Dalam posisi demikian iman kita diuji. Apakah kita hanya menginginkan apa yang kita butuhkan? Bagaimana kita mencari jalan keluar dari apa yang kita pergumulkan dan dalam doakan? Atau apakah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Hari ini dalam momen memperingati menjelang kematian Yesus, dalam Minggu Passion ini, kita melihat saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus dalam sisi kemanusiaannya, ia merasakan takut, merasakan tekanan, kesesakan, dan penderitaan yang sangat nyata. Ia tidak menutupi perasaannya di hadapan Bapa. Sesungguhnya ia tahu apa yang akan terjadi. Dan dengan jujur ia berdoa kepada Allah Bapa. "Ya Bapa, ya Abba, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Bagaimana Yesus dalam sisi kemanusiaannya melihat, merasakan penderitaan yang akan dia alami. Namun inilah inti pengajaran firman Tuhan hari ini. Bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh membawa pergumulan secara jujur kepada Tuhan, sesungguhnya bukanlah tanda kelemahan, tetapi adalah bagian dari iman. Karena doa Yesus tidak berhenti dalam ketakutan itu. Doa Yesus tidak berhenti dalam penderitaan yang dia akan alami, tapi di sana ada puncak iman dengan mengatakan, "Namun bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah penyerahan total hidup keberimanan kita. Yesus tidak memaksakan kehendaknya, tetapi memilih taat kepada rencana Bapa. Walaupun itu berarti adalah jalan salib. Dia melewati via dolorosa, jalan penderitaan. Ketaatan ini bukan tanpa rasa sakit, tetapi penuh kasih dan kepercayaan. Seringkali kita berdoa agar cawan kita diangkat, masalah kita diselesaikan, penderitaan kita dihilangkan, jalan dipermudah. Tentu ini tidak salah. Dan inilah juga memang harapan kita, doa-doa kita. Tetapi pertanyaan pentingnya, apakah kita siap berkata juga, "Tuhan, jika ini kehendak-Mu, aku mau taat." Iman sejati bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup, tetapi juga percaya bahwa kehendak-Nya adalah yang terbaik. Bahkan ketika itu sulit dipahami. Karenanya datanglah kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan hati yang jujur.
Datanglah bawa semua ketakutan dan harapanmu. Tetapi jangan berhenti di sana. Biarlah kehendak Allah yang terjadi. Karena itu adalah karya Tuhan. Di sana ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar dari yang bisa kita pahami dan harapkan. Percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, di dalam keheningan Minggu Pasion ini, kami belajar dari ketaatan Yesus menjadi teladan bagi kami. Begitu banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami diajari oleh firman, kami taat menjalaninya seperti Yesus yang taat dalam jalan penderitaan. Dan biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi nyata dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Dan tolong kami, ajari kami, kuatkan kami boleh hidup dalam ketaatan seperti itu. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam semua perjalanan kehidupannya. Hidup kami ini adalah buah karya dari pekerjaan Tuhan. Asal saja kami taat dan setia. Dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari lanjutkanlah aktivitasmu sepanjang hari ini. Dan mari mempersiapkan dalam perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.